Oke ibu-ibu, bertemu lagi dengan saya, pendamping Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Ya, jadi tadi sudah dipaparkan oleh Mas Gufron mengenai merencanakan keuangan usaha. Jadi kita judulnya sekarang itu judul mangken nikah, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan yang bagus, maka nanti ibu-ibu itu dapat mengembangkan usaha, baik itu usaha mikro atau kecil atau makro. Tapi kalau mau mulai usaha, usahakan dari mikro dulu ibu-ibu. Biar nanti ibu-ibu pengalaman. Kalau mikro udah meningkat, otomatis baru dikatakan sebagai usaha makro atau nikah ibu-ibu ki. Nah, bagian kula makin yaitu tentang bagaimana cara kita itu memulai usaha. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Mas Gufron yaitu merencanakan keuangan usahanya. Jadi kalau kita mau usaha, otomatis kita harus punya modal usaha nikah. Ya, udah paham Bu Gi? Jadi sebelum kita mulai usaha, kita harus merencanakan merencanakan keuangan usahanya dulu. Nah, baru ketika keuangan itu sudah disiapkan, sudah ada, labedeh modalnya udah ada, maka sekarang yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yaitu tentang merencanakan pemasarannya. Jadi sebelum melanjutkan seperti itu, maka bagian kula nikah merencanakan pemasarannya dan nikah. Jadi nanti ketika ibu-ibu itu sudah ada sudah memplanning, kenapa ki planning cak madun ki sudah memikirkan, pikir lah usaha apa ke depan nikah, mau usaha apa untuk ke depan ini. Nah, sebelum merencanakan nikah, otomatis ibu-ibu itu harus merencanakan semuanya, mulai dari barang ini kenapa ki bareng jual lah sarang ibu-ibu. Nah, terus masalah tempat ini harus strategis deh dan nikah biar nanti ketika sudah mulai usaha biar enak, strateginya sudah mapan dan nikah, perencanaannya sudah matang nikah berarti sudah siap untuk menjual barang dan nikah. Nah, ada juga harga. Nah, harga nikah harus bisa bersaing yang dikatakan bersaing ini kenapa bisa bersaing nikah, mun bisa barang saya jual nikah harganya lebih rendah daripada barang yang dijual oleh orang lain. Barang saya jual oleh orang lain dan nikah. Terus masalah tempat juga nikah harus diperhatikan, harus direncanakan. Nah, terakhir nikah masalah promosi. Oh nih promosi nikah cek Madura nikah napa ki promosi nikah pasaragi. Cara pemasaran nikah kadin apa mempromosikan ya gula harga bareng harganya sekian. Nah, ini kan namanya promosi nikah bermacam-macam, bisa berpromosi dengan face to face itu apa, ketemu langsung di orang atau ketemu langsung sarang konsumen dan nikah. Bisa juga melalui media sosial ini kan apa, ibu-ibu pola si ageduan Facebook bisa pas lagi kasa, ibu-ibu pola si ageduan WA WhatsApp bisa pas lagi kasa dan nikah. Jadi di sini saya punya empat kertas yang mana di sini ada lokasi, ada barang, ada promosi, ada harga. Jadi nanti bapak-bapak itu dibagi 4 kelompok. Nanti tentukan mau memasarkan produknya di mana, ini lokasinya di mana, ini barangnya di mana, promosinya seperti apa dan harganya berapa. Nanti bapak-bapak tuliskan di situ. Saya kasih waktu 5 menit ya. Nah, nanti bapak-bapak untuk menjelaskan tentang produk-produknya ini nanti, lokasinya itu seperti apa, harganya berapa. Ini kita sebelum menjelaskan itu kita simak
tentang cerita Ibu Lili ya, tentang rencana pemasaran. Ini dia, dilihat. Oke, sekarang saya tanya ke Pak Z. Kira-kira Pak Z ini barangnya berupa apa? Rencana pemasaran ke depannya? Mau jual Tahu PP. rujak Pak. Ya, kira-kira lokasinya di mana? Saya punya lokasi dekat Jalan Raya Pak. Jalan Raya. Ya. Oke. Terus untuk harganya seperti berapa? Harganya yang jelas sesuai Standar. ya sesuai dengan harga di kampung Pak. Jadi kalau terlalu mahal, kalau mahal nggak ada yang beli. Beli. Terus promosinya? Ya saya ngasih ke tetangga, sobat CPB enak nggak? Gitu. Bapak Toha, kira-kira untuk produk yang akan dipasarkan seperti apa? Saya berusaha untuk jual kacang. Kacang. Kacang lecet. Kacang lecet. Lokasinya di mana kira-kira? Lokasinya di toko sebelah, saya naruh di toko sebelah. Oh iya ya. Berarti Kacang. untuk harganya berapa kira-kira? Ya macam-macam lah. Mulai dari harga 1.000, ada yang 500, yang mungkin terjangkau. Ya. Oke, sangat bagus sekali, tepuk tangan buat kita semua ya. Jadi Bapak Ibu, dalam merencanakan pemasaran itu pastikan barang dagangannya itu sangat bermutu ya. Jadi mun acu le kacang sih cocok, jangan yang busuk, kacang yang segar, Apa tak baju. Terus kasih harga yang murah yang bisa bersaing. Mun kacang harganya 500, selain 500 berikan 200 rupiah. soalnya orang itu. Terus untungkan. untuk lokasinya cari lokasi yang strategi. Nah, alhamdulillah perencanaan saya sebut sareng bapak-bapak dan ibu-ibu gelek mulai terus adegan kacang, mulai terus adegan barung kopi dan lain sebagainya. Itu bagus ya, baik. Jadi sebelum bapak-bapak itu merencanakan mau menjual kacang contohnya, harus direncanakan secara matang ya, harus direncanakan betul-betul matang dalam melakukan usaha. Makle nanti di pertengahan jalan makle tidak rugi dan nikah. Jadi saya perlu bapak-bapak nikah atau ibu-ibu nikah perlu diperhatikan adalah promosinya. Jadi kita sudah menjual kacang, promosinya lebat napa? Semakin kan gampang, pada WA, sabuk dengan story. Jadi orang kesat bisa ngetahui lebat WA story, bisa lebat Facebook, status Facebook, orang bisa ngikut dengan Facebook. Cek cuma story atau komen masalah ngeluh terus, ngeluh tanti pesen, ngeluh ya tak oleh ki. Ngeluh tanti pesen nikah, ngeluh kah lakina atau kah binina masing-masing nikah oleh publikasikan ke story atau ke media sosial. Medan ketika dinto makle ibu-ibu dan bapak-bapak tak ngeluh masalah tak dan obeng, mulai dari sekarang tadi kan sudah paparaki sarang cakanca bahwasanya dalam pengelolaan keuangan itu diantaranya adalah kita harus betul-betul menabung. Semakin kita banyak menabung, otomatis kita semakin banyak modal untuk melakukan usaha dan nikah. Jadi tujuannya untuk usaha apa? Tujuannya untuk memperbaiki perekonomian sebedah neng rumah tangga dan nikah ki. Paham ki? Nah, jadi saya ulang kembali, yang paling penting adalah harus betul-betul direncanakan secara matang ki. Matang nih kenapa benih matang nih kak? Mesak ki benih matang nih kak sudah betul-betul rencana aki, udah siap nih kak. Obeng lah udah, berarti kita udah siap untuk usaha. Sebelum usaha apa? Harus pikir lagi bareng. Terus tempat, harganya apa,
promosinya lebat napa. Nika harus betul-betul perhati-hati ki. Nah, setelah usaha ya diki paparaki sareng kanca kula oleh Pak Tohe nikah yang menjelaskan tentang mengelola keuangan usaha. Jadi banyak ki Bu, orang usaha sukses tapi tak ada hasil lah, tidak ada hasilnya. Kenapa? Soalnya orang nikah, kebanyakan orang itu tidak bisa mengelola keuangan usaha dan nikah. Jadi usaha sukses belum tentu orang kaya sogi. Karena kenapa? Soalnya tak bisa mengelola keuangan usaha nah dan nikah. Akolak bareng ada betenah moro-moro utang boleh. Jadi harus betul-betul manage ya, cak bahasana gaul ke sa manage. Manage kan apa? Dikelola dengan baik dan kaki. Nah, jadi nanti setelah setelah saya menutup nikah, usahakan bapak-bapak atau ibu-ibu betul-betul memperhatikan, mendengarkan, menyimak di pemaparan dari Pak Tohe, yaitu ngelola keuangan usaha. Nah, makle ibu-ibu kesah, makle beda hasil lah saya usaha. Untuk selanjutnya kita beri semangat dulu ya, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, semoga kita menjadi seorang bisnis ya, seorang bisnis yang handal. Oke, untuk selanjutnya ya biar nanti Bapak Ibu kalau sudah sukses nanti mengikuti graduasi mandiri ya. Ya. Oke, cukup sekian dari saya.